Selamat sore Bapak-Bapak, Pak Yose dan juga Pak Fahmi. Ini menarik kalau kita bahas ya, di mana Rusia dikatakan Rusia dikatakan menjadi salah satu negara yang untung ternyata saat perang berkecamuk ya. Lonjakan harga minyak menjadi salah satu penyebab utama, ada surplus transaksi berjalan juga tembusnya 166 miliar dolar ya. Seperti apa Anda melihatnya nih, Pak Yose? Dalam segi ekspor dan juga mungkin transaksi berjalan serta juga transaksi perdagangan, tentunya memang kita bisa lihat Rusia mengalami keuntungan, dan ini sebenarnya juga sudah diprediksi dari lama ya, karena selama ini toh juga ada kenaikan harga energi dan harga berbagai komoditas yang diekspor oleh Rusia sehingga melambung sampai jauh gitu ya, dan itu kemudian juga sebenarnya kita juga sudah melihat bahwa sanksi yang diberikan kepada Rusia ini tidak terlalu efektif untuk menekan ekspor dari Rusia tadi, karena biar bagaimanapun banyak negara-negara yang membutuhkan komoditas yang dihasilkan oleh Rusia. Jadi kita memang sudah diperkirakan lah bahwa mereka akan mendapatkan berbagai keuntungan dari kenaikan harga komoditas ini, dan itu juga tercermin di dalam berbagai indikator-indikator seperti misalnya indikator perdagangan mereka, ekspor mereka, lalu juga neraca berjalan dan lain-lainnya. Tetapi kita harus ingat bahwa ini hanya satu sisi dari perekonomian. Jadi Rusia mungkin untung di dalam penjualan barang-barang ini, komoditas ini. Tetapi secara keseluruhan ekonomi sebenarnya di Rusia sendiri masih mengalami permasalahan. Ya. Saat ini misalkan pada pertengahan tahun ini Rusia itu mengalami kontraksi di dalam pertumbuhan ekonomi mereka. PDB mereka itu turun 3,5%, dan diperkirakan pada tahun ini saja tahun 2024 ini pertumbuhannya akan turun 4,2%. Itu dari sisi PDB, dari sisi perekonomian yang shrinking sebesar itu tuh cukup signifikan sekali. Dan bahkan awal-awal kita memperkirakan akan jauh lebih tinggi lagi. Ini kita bisa komparasikan, bisa kita bandingkan dengan negara-negara lain yang sebenarnya sudah mengalami pemulihan ekonomi dan mempunyai pertumbuhan PDB, pertumbuhan ekonomi positif sekarang ini. Jadi Rusia di sini juga tidak diuntungkan sebenarnya kalau dari sisi perekonomian secara keseluruhan. Tidak diuntungkan. Ya. Lalu inflasi misalnya, inflasinya itu bisa meningkat hingga 14-15% pada tahun ini. Ya, jadi kita bisa lihat juga sebenarnya masyarakat Rusia selain dari tycoon yang memang punya minyak ya, punya energi, itu tidak diuntungkan dengan kondisi perang sekarang ini. Jadi kalau kita bisa bilang untung jumbo ini, mungkin untungnya itu hanya terbatas pada beberapa orang, termasuk juga mungkin dari bagian pemerintahan yang juga bisa menikmati berbagai keuntungan tadi. Beberapa orang, segelintir orang saja begitu ya, tapi bukan keuntungan buat Rusia secara keseluruhan, karena dia memang saat ini kan protek terhadap komoditinya. Kalau dihitung-hitung menjual di bawah harga pasar saja, untungnya 88,8 triliun per hari. Ini di bawah menjual minyak di bawah harga pasar ya. Berarti ini posisi Rusia seperti apa ya? Seperti di atas angin, dan mungkin saja perang tidak akan kunjung usai. Padahal global berharap perang Rusia-Ukraina ini cepat selesai begitu ya, eskalasinya. Anda melihatnya seperti apa nih Pak Fahmi? Iya, awalnya kan dengan adanya perang tadi gitu ya, Rusia itu pasokan minyak dan gas itu kan jadi terbatas, sehingga menaikkan harga minyak dunia sampai sekarang misalnya $100 per barrel gitu ya. Nah, meskipun diembargo gitu ya untuk Amerika dan negara Eropa Barat, karena pasarnya migasnya Rusia itu kan Eropa Barat gitu ya. Nah, meskipun itu diembargo gitu ya, Rusia masih bisa menjual minyaknya tadi gitu ya. Misalnya melalui Cina dia berani membeli gitu ya, kemudian dijual lagi pada Saudi dijual lagi pada Amerika juga gitu. Jadi sesungguhnya setelah harga naik gitu ya, kemudian memberikan potongan sampai 30%, itu masih untung bagi Rusia, dan dia tetap bisa menjual ke
China, ke India juga gitu ya. Tapi bahkan Indonesia juga ditawari gitu ya untuk membeli minyaknya Rusia tadi. Oke, kalau dari Anda, Pak Yose, Anda melihat kemungkinan perang ini akan semakin panjang atau tidak sih? Karena Rusia menganggap bahwa dirinya cukup mendapatkan keuntungan, walaupun tadi ada beberapa data-data terkait mengenai inflasi yang juga cukup tinggi gitu ya. Dan ini sebenarnya yang dirasakan ke beberapa segelintir orang saja, Pak Yose. Ya, ini kan begini. Sanksi yang diberikan itu harusnya menjadi deterrence gitu ya, harusnya menjadi hal yang membuat bagian dari masyarakat Rusia, mungkin sebagian itu menjadi tidak puas dengan adanya perang, sehingga kemudian meminta untuk perangnya ini diselesaikan, dihentikan. Tapi ternyata kita juga harus ingat bahwa kondisi politik di Rusia ini agak berbeda nih dengan banyak negara-negara demokrasi, sehingga kalau memang masih bisa disustain selama masih uangnya itu masih ada untuk mensustain, untuk mendorong atau mensupport berbagai tindakan-tindakan militer, mau ekonominya itu menjadi jelek, mau ekonominya nyungsep sampai turun sampai belasan persen gitu ya, mungkin tidak akan terjadi, perang itu masih terus akan dilanjutkan. Jadi memang saya melihat tidak ada atau kecil sekali kemungkinan perang ini akan berlangsung secara cepat, akan diselesaikan secara cepat, karena tadi juga saya sudah sebutkan bahwa sanksi yang diberikan itu ternyata tidak efektif. Masih banyak cara-caranya yang dapat ditempuh oleh Rusia untuk keluar dari berbagai embargo tadi. Bisa di lain pihak kita juga bisa melihat bahwa kebutuhan akan energi, kebutuhan akan komoditas, kebutuhan akan pangan itu masih tetap tinggi di dunia ini, terutama karena kita memang masih dalam proses pemulihan ekonomi setelah pandemi. Jadi klop sekali kan kalau sanksinya tidak efektif, kemudian juga demand-nya masih tinggi, akhirnya ya Rusia masih bisa mendapatkan revenue ataupun pemasukan yang bisa dipergunakan untuk membiayai perang ini. Ya walaupun dengan kondisi perekonomian yang morat-marit gitu ya. Nah, ini yang mungkin akan menyebabkan kondisi perang itu akan menjadi lebih panjang lagi. Atau mungkin akan ada eskalasi atau perang energi nantinya, karena di satu sisi Rusia akan mengunci pasokan energi secara global, berencana juga menutup kembali aliran gas ke Uni Eropa. Berarti kan nanti kemungkinan akan ada perang energi ke depannya, opportunity ya, perangnya panjang tambah lagi perang energi ya Pak. Seperti apa ini Anda melihat, Pak Fahmi? Iya, itu kan sudah dilakukan juga oleh Rusia gitu ya. Tadi saya katakan bahwa pasar utama migasnya Rusia itu kan Eropa Barat, terutama Jerman. Misalnya Jerman itu sudah dibangun gitu ya, gas ya, yang menghubungkan dari Rusia ke Jerman tadi, dan Jerman sangat tergantung tadi gitu ya. Di awal-awal bahkan Jerman masih tetap membeli minyak dari Rusia tadi. Nah, kemudian kalau memang ini perang tetap dipertahankan gitu ya, maka saya kira Rusia tetap akan mengunci gitu ya. Dia nggak akan menjual migasnya ke Eropa Barat, terutama Jerman tadi, tapi dia bisa menjual ke negara-negara lain, bisa melalui China, bisa melalui India juga gitu ya. China cukup berani dia melawan Amerika untuk membeli minyak atau migas dari Rusia, kemudian dia dijual ke negara-negara lain. India saya kira melakukan hal yang sama juga gitu ya. Jadi bagi Rusia tidak masalah bahwa migasnya masih tetap laku di pasar dunia dengan harga yang cukup tinggi, dan dia berani memberikan diskon itu ya, 30% itu. Oke, tapi Pak Fahmi sendiri Anda melihat atau tidak begitu ya? Pasti ini akan menuju ke sana ya, karena kondisi musim dingin di Eropa, permintaan energi akan semakin tinggi. Nah, ini juga akan menyebabkan justru harga komoditas energi masih akan terus berlangsung lonjakan harganya. Iya, saya kira demikian ya, karena Rusia itu kan penghasil minyak nomor 3 di dunia itu ya, sehingga kekurangan pasokan minyak dari Rusia ke pasar dunia itu sudah pasti akan menaikkan harga
minyak gitu ya. Sekarang misalnya di atas 100 tadi. Selama perang ini berlangsung ya harganya akan tetap mahal gitu ya. Dan tadi dikatakan saya kira embargonya tidak efektif gitu ya. Karena Rusia punya cara lain untuk bisa menjual tadi. Misalnya dia menjual dengan harga 70 dengan diskon itu masih cukup untung gitu ya. Masih cukup untung besar tadi. Karena harga di pasaran kan 100 gitu ya. Tapi sebelumnya kan sesungguhnya harganya kan tidak sebesar itu gitu ya. Maka dengan menjual 70 itu dia masih tetap untung tadi. Sehingga ada kemungkinan juga dia akan tetap aja perang supaya harga minyaknya tetap melambung tinggi, Maria. Baik Pak Fahmi, saya ke Pak Yose terlebih dahulu ya. Kita lihat sekarang signifikansi dampak ke Indonesia. Karena kan saat ini juga pemerintah sudah di dalam posisi kewalahan dengan subsidi energi yang membengkak. Makanya sekarang terbukalah opsi menaikkan BBM bersubsidi. Ini akan seperti apa kelanjutannya begitu ya? Apa gambaran yang bisa diperhatikan oleh masyarakat luas, Pak Yose? Ya, sebenarnya selama ini subsidi yang ada itu masih tetap bisa kita yang meningkat, memang meningkat tinggi sekali hingga di atas 500 triliun ya. Dan mungkin mencapai lebih dari 25% dari budget kita. Tetapi kita juga bisa lihat bahwa sebenarnya Indonesia masih mendapatkan windfall profit dari kenaikan harga komoditas. Sehingga ini masih affordable buat Indonesia. Cuma kan memang pertanyaannya sampai seberapa lama kita masih bisa mendukung adanya subsidi energi yang begitu tinggi dengan salah satunya prospek kenaikan harga minyak, harga energi yang masih terus akan berlangsung. Sementara juga belum tentu juga harga-harga komoditas kita yang sekarang ini kita nikmati masih terus akan meningkat. Ya, contohnya harga CPO ini, harga CPO saja di internasional sudah mulai menurun kelihatannya. Permintaan untuk beberapa barang-barang komoditas pertambangan juga menurun, walaupun mungkin ada beberapa yang masih tinggi. Nah ini akibatnya ke depannya kita harus mencari cara, nggak bisa karena dalam jangka waktu yang menengah dan panjang itu kita nggak akan lagi mampu menopang ataupun juga memberikan subsidi ini. Harus ada cara-cara bagaimana subsidinya menjadi lebih terarah, lebih memang bisa digunakan oleh orang yang berhak gitu ya. Kemudian juga memang juga menjaga keamanan atau ketahanan dari anggaran negara kita. Nggak mungkin kita terus-terusan bisa menopang subsidi BBM, subsidi energi yang begitu besar. Ya, saya pikir ada banyak alternatif yang sudah dibicarakan pada saat ini, dari misalnya mengurangi konsumsi energi, membatasi dan lain-lainnya. Tetapi mungkin kita harus hati-hati dengan cara-cara seperti itu, membatasi dan mengurangi atau menjatahkan itu kadang-kadang malah bisa membuat membuat produknya jadi hilang di pasaran. Itu malah lebih parah. Kondisi yang terjadi pada minyak goreng misalnya awal tahun ini itu seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah, bahwa kalau kita mencoba merekayasa mungkin akan sulit ya. Jadi harus ada mekanisme lain, termasuk misalnya tetap meningkatkan harga tetapi memberikan kompensasi kepada masyarakat dalam bentuk bantuan yang bisa dipergunakan untuk mengurangi dampak dari kenaikan harga energi tersebut. Oke, selama ini kan juga sudah ada ya bantuannya juga, bantuan langsungnya juga sudah ada, tetapi kebijakan non populisi tetap dipilih sebenarnya di momen-momen saat ini begitu. Dari sisi urgensi memang apakah sudah dinaikkan? Kalau seandainya Anda tadi mengatakan masih belum bisa atau masih belum waktunya lah mungkin ya untuk dinaikkan. Nah, nilai urgensi apa sebenarnya yang lagi diperhatikan oleh pemerintah saat ini?
saya nggak mengatakan bahwa belum waktunya. Sekarang ini sudah waktunya sebenarnya, sudah dari tahun-tahun yang lalu juga kita sudah ada waktunya mempunyai mekanisme penyesuaian harga BBM dan harga energi yang lebih berdasarkan market, berdasarkan pasar ya. Tetapi sekali lagi kompensasinya itu juga harus diberikan dan harus di-link dengan berbagai kenaikan-kenaikan ini. Tadi disebutkan bahwa BLT kita sudah ada, dan sebenarnya mekanisme bantuan ini sangat diperbaiki sekali selama pandemi, sehingga kita bisa sekarang ini menyasar memberikan bantuan secara sangat lebih terarah, memang kepada masyarakat yang membutuhkan. Cuma masalahnya kita juga harus, pemerintah juga harus harus juga menyertai ini dengan komunikasi publik yang baik, sehingga ketika orang menerima uang, mereka bisa mengkaitkannya dengan kenaikan harga. Ini sekarang enggak. Mereka menerima uang, menerima bantuan, tetapi ketika harga-harga naik, mereka tetap komplain. Nggak menyambung ke keduanya gitu loh. Padahal ini kan masalah komunikasi publik dari pemerintah yang harus lebih efektif. Oke, kalau dari Anda sendiri melihatnya seperti apa, Pak Fahmi? Ini kan situasionalnya sebenarnya lagi windfall commodity ya, tetapi kok tetap aja begitu posisi saat ini tidak menyurutkan pemerintah juga untuk menaikkan harga BBM, bahkan posisinya mungkin akan jauh lebih banyak ruginya di posisi windfall commodity padahal. Seperti apa Anda melihatnya, Pak Fahmi? Enggak, jadi selama ini yang selalu digembar-gemborkan bahwa subsidi energi itu membengkak sampai 502 triliun gitu ya. Nah, yang perlu diingat itu adalah total subsidi energi yang terdiri dari BBM, gas LPG 3 kilo, listrik juga gitu ya. Nah, angka 502 itu kan dihitung dari asumsi harga minyak, inflasi, kemudian juga nilai tukar rupiah, maka ketemulah anggaran 502 triliun tadi selama setahun. Nah, kalau dilihat data pengeluaran real gitu ya untuk subsidi itu baru sekitar 88,7 triliun. Untuk subsidi BBM itu 62,7 triliun gitu ya. Jadi sesungguhnya ini ruang fiskalnya itu masih mencukupi gitu ya. Sehingga misalnya Sri Mulyani dengan enteng dia menambah kuota Pertalite 5 juta kiloliter gitu ya. Itu juga mengindikasikan bahwa ruang fiskal kita masih mencukupi. Jadi nggak, Pak Fahmi, jadi nggak harus naikin BBM subsidi dong ya kalau ruang fiskalnya masih lebar? Nah, kalau menurut saya jangan dulu. Karena pertaruhannya cukup besar gitu ya. Kenaikan 30% untuk Pertalite dan solar gitu ya, itu akan menyebabkan inflasi menjadi 7,3%. Nah, ini akan menyebabkan menurunkan daya beli, orang miskin bertambah banyak, bebannya semakin berat. Nah, ada cara lain yang mesti harus dilakukan adalah pembatasan subsidi BBM subsidi tadi gitu ya. Karena data juga menunjukkan bahwa 60% subsidi itu salah sasaran. Nah, itu dulu aja yang digarap gitu loh. Jangan kemudian menaikkan cari mudahnya saja. Lebih kepada mekanisme BBM. Mau menanggapi ini, kalau gitu saya nggak tahu Pak Fahmi dapat angkanya dari mana 80 triliun itu. Tetapi kalau itu yang dianggap bahwa keluarnya karena memang dapat dari kita juga dapat dari windfall profit, saya pikir ini kan sebenarnya masalahnya adalah opportunity loss kita. Kayak ada banyak cara yang kita bisa lakukan gitu untuk membuat lebih terarah dari semua sisi. Ini subsidi energi ini nggak bisa dibenarkan sebenarnya. Kalaupun kita takut dengan inflasinya itu cuma sebentar kok. Dan ke berbagai perhitungan nggak sampai 7% gitu ya. Kami juga berusaha melihat bahwa dampak dari inflasi kalaupun memang ada, itu hanya sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Dan disinilah butuhnya kompensasi. Dan kompensasi yang memang benar-benar sekarang ini bisa kita lakukan dibandingkan dengan hanya membuang-buang uang kita untuk membakar uang cara lain berdasarkan untuk membatasi tadi. Ya, gimana Pak Fahmi? Itu kan salah sasaran. Nah, 60% itulah kemudian dibatasi. Misalnya sekarang yang boleh menggunakan Pertalite dan solar adalah sepeda motor dan kendaraan umum. Nah, itu 60% tadi kan dipaksa untuk ke Pertamax
Nah, sehingga di situ ada kenaikan sekitar kenaikannya itu, tapi kan dilokalisir gitu ya, sehingga tidak menyebabkan inflasi secara signifikan tadi. Ya. Tapi kalau dinaikkan serentak gitu ya, itu inflasinya masih cukup tinggi dan itu menyebabkan rakyat miskin semakin miskin gitu ya. Baik, ini diskusinya semakin panjang Bapak-bapak, tapi sayang sekali waktu kita sudah habis. Mungkin nanti kita akan coba panel berikutnya lagi karena memang ini kebijakan. Ini sangat berbahaya sekali sebenarnya wacana pembatasan. Ini sama seperti minyak goreng. Yang ada ketika pembatasan itu adalah barangnya hilang sama sekali. Nanti bukan hanya harganya akan naik, tetapi barangnya memang nggak ada, diselundupkan ke sana sini, black market yang ada, akhirnya masyarakat malah akan lebih teriak-teriak di sana. Kita sudah belajar banyak lah dari minyak goreng kasusnya pada bulan Februari kemarin yang hilang sama sekali dari pasar. Ya, benar. Tepat sekali. Ada sisi pembatasan tersebut. Ada permasalahan dan ada sisi disparitas di situ ya yang harus diperhatikan. Baik, diskusi kita sangat tajam sekali, sangat kritis sekali. Nanti kita akan mungkin mengadakan panel berikutnya. Tapi terima kasih banyak atas insight yang sudah diberikan terkait mengenai hal ini. Terima kasih Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri dan Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmi Radi sudah berdiskusi di Closing Bell. Selamat sore, salam sehat.